Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Aditya Ningtyas Dewi Paraska, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan PPL dengan layanan dasar bimbingan kelompok dengan topik tugas remaja keren. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Terima kasih sebelumnya Mama Tias ucapkan anak-anak sudah berkenan hadir meluangkan waktu di sini. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ini mau ngapain sih kita di sini? Nggak tahu ya? Oke, jadi kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Gitu ya. Tapi sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita lakukan bersama hari ini akan mendapatkan pemahaman dan manfaat untuk kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tadi kan Mama Tia sudah menjelaskan ya kalau kita mau ada kegiatan bimbingan kelompok. Teman-teman ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Nggak tahu ya? Oke, jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Ya, yang ini merupakan kegiatan yang dibentuk secara kelompok kecil berjumlah anggota minimal 2 sampai 14 peserta didik. Gitu ya. Dan dalam bimbingan kelompok, kalau di klasikal seperti kalau Mama Tia ngajar di kelas biasanya, itu kan Mama Tia memanggil teman-teman kan dengan peserta didik, siswa, murid. Sedangkan kalau di bimbingan kelompok ini anak-anak dipanggil sebagai AK atau anggota kelompok. Sedangkan Mama Tia selaku PK, bukan pemandu karaoke ya, tapi pemimpin kelompok gitu ya. Jadi istilahnya berbeda-beda. Kalau konseling individu juga ada sendiri. Nah, kalau dalam BKP itu namanya pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Gitu ya. Oke. Nah, kira-kira tujuannya apa ya pimpinan kelompok itu diadakan? Kalau tadi bantuan secara kelompok kecil, apa pada anak-anak? Tahu juga? Ya, jadi pimpinan kelompok ini memberikan tujuan untuk membantu peserta didik mencegah apabila ada permasalahan, ya, apabila ada masalah anak-anak juga dapat mendapatkan solusinya. Dan yang paling utama adalah peserta didik atau anggota kelompok mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan dalam layanan bimbingan kelompok ini, sehingga kalian dapat berkembang secara optimal, utamanya dalam pembelajaran, gitu ya. Oke, baik. Dan untuk BKP ini sendiri, Mama Tia berharap anak-anak dapat mengikutinya dengan semangat, ya. Ya, tidak usah takut nanti kalau saya salah bagaimana, tidak, kita enjoy aja ya, kita sama-sama belajar ya. Dan maka dari itu ada beberapa norma yang harus kita sepakati bersama, ya. Karena di dalam bimbingan kelompok itu ada norma-norma kebijakan. Salah satunya adalah kesukarewaan. Seperti saat ini anak-anak datang ke sini dengan sukarela ya, tanpa paksaan ya. Dan diharapkan nanti apabila selama proses BKP kok ternyata ada beberapa hal yang bersifat pribadi, rahasia, mohon ini hanya menjadi rahasia kita bersama. Jangan sampai diceritakan ke teman yang lainnya. Jadi ya, kita sepakat ya? Oke. Maka dari itu, bimbingan kelompok memang bentuknya seperti ini aturannya, bisa setengah lingkaran, karena sekarang ini Mama Tia menggunakan teknik homeroom. Jadi, dan ada tempat yang fasilitasnya cukup memadai. Jadi kita tanpa kursi tidak apa-apa. Bisa juga memakai kursi setengah lingkaran atau melingkar seperti grup O. Tapi kali ini kita setengah lingkaran saja ya. Gitu ya. Mana anak-anak sudah siap melanjutkan aktivitas selanjutnya? Siap. Sebelumnya kita sepakat dulu ya untuk waktunya. Kira-kira ada berapa menit yang kalian lakukan? Kalau 40 menit gimana? Cukup atau tidak? Cukup. Ya, 40 menit ya, kita sepakat 40 menit. Ini kita akan memasuki tahap transisi, maka dari itu supaya lebih rileks lagi bagaimana kalau kita ice breaking dulu. Oke ya, ice breakingnya yang biasa saja. Ini kira-kira masing-masing kakak sudah pada mengenal apa belum? Belum, ada yang belum ya? Kan kalau bisa mengatakan tak kenal maka tak sayang, mau nggak disayang? Ya, kalau disayang kita saling mengenalkan diri ya. Cuma mengenalkan dirinya yang lebih ada pointersnya. Jadi nanti masing-masing terserah nanti mulai dari mana, yang dari dulu siapa, dari mana, dari mana, nanti caranya menyebutkan nama, kelas, dan memperagakan hobinya dengan gerakan. Makanya ice breaking ini saya berikan nama gestur. Masih itu tidak? Tidak ya? Mungkin bisa Mama Tia tambahkan lebih dulu? Ya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Aditya Ningtyas Dewi Paraska. Dan ini saya selaku PK pada BKP kali ini. Panggilan saya cukup singkat, bisa dipanggil dengan Mama Tia. Saya adalah seorang guru
Ya, saya Benny Rizal Juwana. Dan hobi saya, nanti tebak ya. Nah, ya betul seperti itu. Ya. Oke, siapa yang mau memulai dahulu? Loh, tunjuk-tunjuk ini mana ini? Yang mana dulu nih? Kita tebak-tebakan nih nanti. Perkenalkan, nama saya Octavia Martila Maharani. Saya berasal dari kelas 7C. Saya di sini sebagai akal akan menunjukkan visinya. Berenang. Oke, dan diri. Oke, baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Sinta Hana Saraswati. Yang biasa dipanggil Hana. Di sini sebagai akal. Hobi saya Tinju. silat. Oh, silat. Tinju. Apa? Silat. Oke, baik. Saya salah nih. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Mbak Ana. Terima kasih Mbak Dela. Sudah ada teman dua yang menampilkan hobinya. Mungkin teman yang lain? Perkenalkan, nama saya Laina Katrina Dinata. Saya berasal dari kelas 7C. Di sini saya selaku sebagai akal. Hobi saya Main HP. Main game apa main HP? Main HP. Oke, terima kasih Mbak Kayana. Tadi sudah Mbak Dela, Mbak Hana, Mbak Kayana. Lanjut siapa lagi selanjutnya? Ayo. Perkenalkan, nama saya Nadia Liana. Saya dari kelas 7C. Ya, ya apa? Hobi saya Iya. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Selanjutnya siapa? Perkenalkan, nama saya Dinda Sari Agustina. Saya dari kelas 5B. Selaku kakak, hobi saya Berenang. Oke, Mbak Dianda hobinya sama seperti Mbak Dela. Apa jangan-jangan kelas baru ini? Satu kelas renang tidak? Oke, tadi sudah Mbak Dela, Mbak Hana, kemudian Mbak Nadia, Mbak Kayana, dan Mbak Diandra. Terus ada dua teman, tiga teman yang belum ya. Ayo monggo, tiga teman. Kap, siapa yang mau melanjutkan? Mau mengenalkan diri? Mbak Nadia, ya bentar. Perkenalkan, nama saya Jessica Indonesia. Saya berasal dari kelas 7A. Di sini saya sebagai akal ingin menunjukkan visi saya. Ya. Menyanyi. Oke. Wah, berarti kalau ada lomba nyanyi Mbak Jessica bisa mewakili kelas nih. Oke, Mbak Jessica sudah. Sekarang tinggal dua lagi. Siapa yang mau duluan? Oke. Aduh, sama kayak Mbak Nanda. Ada yang sama nih. Terus berarti yang terakhir adalah Mbak Nanda. Monggo Mbak Nanda. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya dari kelas 7C. Saya di sini akan mengenalkan saya Makan. Sama kita tos dulu. Oke, baik, terima kasih anak-anak sudah memperkenalkan diri. Ternyata ada beberapa hobi yang sama ya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke kegiatan PKP. Seperti tadi yang sudah kita bahas bersama bahwa ini adalah kelompok kecil yang mana nanti kita akan membicarakan sesuatu yang dan anak-anak bisa menanggapinya dengan baik. Nah, anak-anak karena sudah siap, sudah saling kenal, ya sudah agak rileks ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memasuki di tahap kegiatan. Sekarang kita akan memasuki ke topik selanjutnya, yaitu kita akan membahas topik tugas remaja keren. PK akan menampilkan YouTube. Nanti kita bersama-sama melihat tampilan YouTube. Setelah itu nanti kita membahas ya sesuatu yang bisa kita bahas bersama kaitannya dengan remaja keren. Ya, monggo silakan mengatur posisi kita menghadap ke sana. Yang kelima, jaya diri. Biasanya paling sering dialami remaja adalah percaya diri alias tidak pede alias luar diri. Percaya diri itu penting banget. Itu menunjukkan orang yang bekerja harus percaya diri. Dan
lahir loh, percaya diri itu ada, terus dirasa mereka merasa dan kamu pun bisa, dan akhirnya kita percaya kan kemampuan kita. Contohnya kalau kamu memang aja udah bilang nggak bisa duluan, ya gimana kamu bisa? Kalau kamu aja belum pernah mencoba, kamu nggak bisa tahu jika kamu belum mencoba. Kamu harus sadar kamu unik, spesial, kamu berharga, kamu tidak ada duanya di dunia ini. Kamu adalah penyebab manusia. Nah begitu, percayalah akan kemampuan kamu. Oke? Oke, sudah selesai. Bisa kembali ke posisi seperti tadi ya. Tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama ya tampilan YouTube dari Mary Riana. Gimana? Menarik atau tidak? Menarik ya. Oke, sebelum Mama Tias lanjut, Mama Tias mau tanya sih ke kalian, sebenarnya remaja keren itu yang bagaimana? Oke, sekarang kita jelaskan ya. Jadi nanti setiap anak-anak berpendapat boleh satu tangan dulu nggih. Oke, nanti kalau PK sudah mendengar, oke, silakan Mbak Nada, silakan Mbak Jessica baru menjawab. Oke? Oke. Mbak Nada. Oke, remaja keren itu menurut Mbak Nada adalah yang percaya diri. Mungkin Aka yang lainnya punya pendapat. Oke, baik. Beretitude. Menurut Mbak Jessica, remaja keren itu yang memiliki attitude. Ya, tadi dijelaskan ya bahwa cantik, rapi, wangi itu juga penting, tapi lebih penting lagi kalau kita punya attitude. Bagus. Penampilan remaja keren itu yang bagaimana? Oke, baik, silakan Mbak Dila. Oh ya, penting. Sopannya seperti apa Mbak? Mungkin bisa tidak membuka aurat, ya termasuk yang tidak kekurangan bahan mungkin ya. Oke, baik. Bila berpendapat bahwa penampilan remaja yang keren itu yang sopan ya, tidak harus terbuka-buka, yang tertutup jauh lebih bagus. Oke, mungkin ada yang punya pendapat berbeda. Oke, Mbak Sandra. Yang rapi, selain sopan juga harus rapi ya. Contohnya rapi bagaimana Mbak? Cuci, disetrika gitu. Oke, bagus. Jadi kalau dipakai pun juga tidak. Ya betul sekali, enak dipandang orang. Oke, tadi kaitannya dengan penampilan ya. Nah, terus kalau menurut anak-anak lagi, remaja keren, cara belajarnya saat ini itu seperti bagaimana? Remaja keren saat ini, oke, baik. Aktif berkomentar di pembelajaran ya, di KBM ya. Oke, termasuk juga kalau tidak tahu atau tidak mengerti akan materi dari Bapak Ibu guru bertanya. Oke, bagus. Itu tadi cara remaja keren saat ini belajar. Selain itu bagaimana? Mungkin melalui penggunaan tadi yang main internet gitu ya. Jadi Androidnya digunakan dengan baik untuk pembelajaran. Bagus Mbak Jessica. Ada yang punya pendapat lain lagi mungkin? Menambahkan pendapat yang lainnya? Ada? Tidak? Oke. Nah, dewasa ini menurut Aka, persahabatan yang baik dan sehat itu yang seperti apa? Oke, nah gantian ini mulai semangat nih, ini Mama Tias mulai senang nih. Oke, Mbak Dela dulu, nanti Mbak Jessica, baru Mbak Hana. Oke, Mbak Dela, monggo. Memberikan nilai positif. Ada temannya, contohnya apa Mbak nilai positifnya? Kayak untuk menyemangatin buat belajar. Oh ya, mengingatkan belajar, jangan main HP terus gitu ya. Atau boleh sih main HP, tapi setelah itu ingat-ingat belajar gitu, HP-nya ditaruh. Oke, bagus Mbak Dela. Kemudian Mbak Jessica. Menerima kita dengan Betul, tadi yang disampaikan sama Mary Riana, sahabat yang baik adalah yang menerima kita apa adanya. Aku nggak mau deh temenan sama kamu gemuk, aku nggak mau temenan sama kamu kecil, nggak boleh kayak gitu. Ya baik buruknya kita, apapun keadaan kita diterima oleh teman kita ya. Baik, terus Mbak Hana. Bagus, berarti semuanya sama. Maaf ya, baik itu yang anaknya pejabat ya, baik itu yang mungkin anaknya petani gitu Mbak, semuanya sama karena memang tujuannya sekolah ya belajar ya, berinteraksi sosial. Bagus sekali Mbak, beri tepuk
dan kita bisa menjadi salah satu bagian dari remaja keren, apa yang kita lakukan? Oke, Mbak Ana silakan. Belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh ya. Belajar bisa dari mana saja ya Mbak ya. Tidak harus dengan guru, dengan teman-teman juga sama ya. Bisa saling belajar. Hebat sekali Mbak Ana. Ada yang punya pendapat lain? Jadi dengan belajar sungguh-sungguh bisa membangkitkan percaya diri kita. Gitu. Ada yang punya pendapat? Monggo. Oke, silahkan Mbak. Yang baik, jadi kita harus punya manner, attitude yang baik tadi ya. Kalau kita baik, percaya diri kita muncul, jadi teman-teman juga semakin nyaman dengan kita. Oke. Terus manfaatnya percaya diri apa ya kira-kira? Manfaat yang didapat ketika kita memiliki kepercayaan diri. Kita dapat apa nih dari manfaatnya? Ya, saya dipercaya oleh orang-orang ya, karena kita percaya diri, otomatis mungkin teman-teman, oh ya ini KS gila ini bisa nih dijadikan teman nih gitu ya. Oke, baik. Selain itu, Mbak Ana, tidak insecure ya, lawannya percaya diri insecure ya. Berarti kalau kita percaya diri, otomatis ya kita tidak akan mudah ya insecure. Terima kasih Mama Tias mengapresiasi luar biasa tanggapan-tanggapan anak-anak hebat Aka kali ini, Masya Allah. Nah, untuk selanjutnya karena kita sudah hampir 40 menit ya, kurang lebih ya ini ya. Jadi kita akan mengakhiri, namun sebelum kita akhiri, kita buat komitmen dulu ya, supaya anak-anak akan bisa menjadi remaja yang keren. Mungkin Mama Tias bisa memberikan contoh terlebih dahulu. Jadi saya Adila Tias Dewi Marsika berkomitmen akan menjadi pribadi yang apa adanya, tidak membeda-bedakan teman saya. Gitu. Mungkin maka yang lain bisa melanjutkan. Oke, baik. Mbak Jessica, silakan. Saya Jessica Indonesia selaku AK ingin menjadi remaja. Berkomitmen. Ingin berkomitmen menjadi remaja keren yang berarti. Yang berattitude. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Jessica. Oke. Silahkan, Mbak Hana. Saya Sinta Hana Saraswati selaku AK berkomitmen akan menjadi seorang yang percaya diri dan tidak putus asa. Putus asa, bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Hana. Oke, Mbak Hana berkomitmen untuk menjadi remaja yang percaya diri dan tidak putus asa. Terima kasih untuk kehadirannya. Kira-kira setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok hari ini, anak-anak bersedia untuk mengikuti kegiatan BKP selanjutnya atau tidak? Bersedia. Kira-kira kita jadwalkan kapan ini? 2 hari ke depan atau minggu depan? Karena ini dari Sabtu ya. Minggu depan? Oke, minggu depan ya kita BKP lagi dengan topik-topik tugas atau mungkin topik dari anak-anak. Silakan, tidak apa-apa loh ya. Topik tugas boleh, mungkin dari Mama Tias selaku PK atau mungkin dari anak-anak. Mama Tias selaku PK ingin bertanya ke atas semuanya, pesan dan kesan setelah mengikuti BKP pada hari ini. Mungkin bisa mulai dari Mbak Nadia dulu ya. Pesan dan kesannya mengikuti BKP pada hari ini. Senang ya. Mungkin ada pesan selanjutnya Mbak? Tidak ada. Oke, silakan Mbak Ana ya. Oke, senang ya ada teman-teman baru karena ini memang gabungan dari beberapa kelas. Mungkin ada pesan? Yang disampaikan tidak ada. Selanjutnya terima kasih Mbak Ana. Mendapatkan hal yang kurang dulu gitu ya. Terus ada pesan? Ada pesannya tidak. Terima kasih Mbak Nadia. Mbak Sudah. Ada pesan untuk BKP selanjutnya? Tidak ada. Terima kasih Mbak Syedna. Mbak Ana. Senang. Oh, jadi ada video lagi ya. Oke, baik. Terima kasih jawab. Masya Allah, terima kasih Mbak Dela. Mungkin pesan untuk kegiatan BKP selanjutnya kan? Misalnya itu mungkin waktu dari kami sendiri untuk informasinya. Oh gitu, oke. Berarti nanti kita sertakan ya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih masukannya Mbak Dela. Mbak Jessica? Berguna, baik. Apalagi tentang remaja ya, ini anak-anak remaja. Ada pesan mungkin untuk kegiatan BKP selanjutnya tidak? Mbak Dia ada? Dan sama Ya, BKP, oke. Mau gabung lagi ya, join lagi ya? Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak sudah meluangkan waktu hadir di bimbingan kelompok kali ini. Semoga hal-hal baru dan apa yang kita bahas bersama ini menjadi bermanfaat ya.
Terima kasih untuk waktunya. Karena tadi sudah dibuka dengan doa, maka kita akhiri dengan doa pulang ya. Ya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.